Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kisanak, selamat berjumpa lagi di channel Guru Otonom. Semoga Kisanak baik-baik saja. Berbicara tentang suku Melayu, pasti tidak asing kita dengar di telinga masyarakat Indonesia, Malaysia dan negara sekitarnya, kerana suku ini termasuk dalam salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia dan Malaysia. Meskipun diketahui sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia dan Malaysia, tetapi masih banyak juga yang belum mengetahui asal mula istilah nama Melayu. Nah, ada beberapa teori asal mula sebutan istilah Melayu. Setidaknya ada banyak teori tentang asal mula sebutan Melayu, yang kami general ada secara etimologi, secara toponim atau nama tempat, maupun secara politik. Dalam video kali ini, kami akan ulas 5 bukti saja asal mula istilah Melayu. Mari kita simak penjelasannya. Jom. 1. Istilah Melayu menurut catatan Pendeta Cina It Sing. Telah diketahui dari 2 buah buku karya Pendeta It Sing, Pinyin Yi Jing, 634-713, yang termasyhur, iaitu Nanhai Chikui Nefa Chuan, artinya catatan ajaran Buddha yang dikirimkan dari Laut Selatan, serta Tatang Siu Chiofa Kaoseng Chuan, artinya catatan pendeta-pendeta yang menuntut ilmu di India zaman dinasti Tang. Dalam pelayarannya dari Tiongkok ke India tahun 671 Masihi, ia singgah di Sriwijaya 6 bulan lamanya untuk mempelajari Sabdawidya dan menerjemahkan naskah-naskah Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tionghoa. It Sing menceritakan bahawa ia sampai di negeri Melayu yang sekarang menjadi bagian Sriwijaya. Menurut It Sing, Sriwijaya menganut agama Buddha aliran Hinayana, kecuali Melayu. Tidak disebutkan dengan jelas agama apa yang dianut oleh kerajaan Melayu. 2. Istilah Melayu di dalam kitab Fuya Purana. Pada bab 48 dalam teks kitab Fuya Purana agama Hindu yang berbahasa Sanskerta, terdapat kata Malaya Divipia yang merujuk kepada sebuah provinsi di pulau yang kaya emas dan perak. Di sana berdiri bukit yang disebut dengan Malaya yang artinya sebuah gunung besar, Mahamalaya, walaupun banyak sarjana barat, di antaranya Sir Roland Bradil, menyamakan Malaya Divipia dengan Sumatera. Sedangkan para sarjana India percaya bahawa itu merujuk pada beberapa gunung di semenanjung Malaya. Menurut pendapat saya, jika di Sumatera, Mahamalaya dimungkinkan di Bukit Martabeh yang sekarang adalah bukit penghasil emas, sedangkan kalau di Malaysia kemungkinan Mahamalaya adalah Gunung Bintang. Bagaimana menurut Kisanak? 3. Istilah Melayu sesuai Prasasti Padang Roco. Berdasarkan Prasasti Padang Roco disebut juga Arca Amogapasa, yang merupakan hadiah dari Raja Singhasari, Kertanegara, Jawa Timur, kepada Raja Melayu, Srimat Tribuanaraja Mauli Warmadewa di Darmasraya, Sumatera Barat, pada tahun 1208 Saka atau 1286 Masihi. Isinya ditemukan kata-kata Bihumi Melayu. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang telah ada di Sumatera sejak abad ke-7. Prasasti ini ditemukan pada 1911, yang kemudian prasasti ini diboyong ke Jakarta dan ditempatkan di Museum Nasional Indonesia. 4. Istilah Melayu dalam hikayat Hang Tuah. Istilah Tanah Melayu menjadi popular kerana disebutkan dalam hikayat Hang Tuah sekitar abad ke-17. Pada masa itu, istilah Tanah Melayu biasa digunakan untuk menyebutkan wilayah yang dikuasai Kesultanan Melaka. Sebab, sekitar abad ke-16, penjelajah Portugis, Tomé Pires, yang pernah menetap di Malaka sejak tahun 1512 hingga 1515, juga menggunakan istilah sama, iaitu Melayu. 5. Istilah Melayu dalam catatan Marco Polo. Petualang Venesia yang terkenal, Marco Polo, dalam bukunya Travels of Marco Polo, menyebutkan tentang Malau Ir yang berlokasi di bahagian selatan semenanjung Melayu. Kata Melayu dipopularkan oleh Kesultanan Malaka yang digunakan untuk membenturkan kultur Malaka dengan kultur asing yakni Jawa dan Thai. Dalam perjalanannya, Malaka tidak hanya tercatat sebagai pusat perdagangan yang dominan, namun juga sebagai pusat peradaban Melayu yang berpengaruh luas. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk menyebarkan video informasi yang bermanfaat bagi Kisanak.
Jika ada request materi silahkan komen di bawah ini. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya di channel Guru Otonom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.